Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, kalau di hari ulang tahun yang ke-75 dari negara kita, Republik Indonesia, kita masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kemerdekaan, kita bebas beribadah, bersekutu, meskipun saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 juga, kita tetap boleh bersekutu melalui ibadah-ibadah online yang diadakan oleh gereja. Hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat dari Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat, saudara. Bicara tentang respon atau sikap seorang tokoh di perjanjian lama ketika mendengar kabar situasi kondisi negerinya, bangsanya, kotanya. Demikian bunyi Nehemia 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dan kita tahu bahwa Nabi Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja. Ya, di ayat yang ke-11. Ya, di bagian yang terakhir ayat 11b. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saat itu Nehemia ada di mana, saudara? Nehemia itu ada di Puri Susan. Ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakhalya. Pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Jadi waktu dia ada di Puri Susan sebagai seorang pejabat negeri, ya, di Persia, kira-kira di Iran sekarang ini, ya, dia didatangi di ayat 2 dikatakan oleh Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Saudara, Nehemia sebagai seorang juru minuman raja yang adalah pegawai negeri sipil, katakan begitu, di pembuangan, ya, di Puri Susan. Dia ketika mendapatkan rombongan orang-orang dari tanah pembuangan, dia menanyakan kabar tentang saudara-saudara sebangsanya di Yerusalem. Dan dia menanyakan kota itu. Dan ketika dijawab di ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan ada dalam keadaan tercela. Artinya keadaan terhina, keadaan di mana bangsa-bangsa sekitarnya, bangsa-bangsa lainnya meremehkan mereka, meledek mereka, membuli mereka, ya. Ada dalam keadaan seperti itu. Kemudian di ayat 3b, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Maka di ayat yang keempat itulah Nehemia setelah mendengar berita itu, dia duduk menangis dan berkabung selama berhari-hari, saudara, karena keadaan bangsa dan negerinya, kotanya Yerusalem. Dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dan kita bisa baca ayat-ayat seterusnya berbicara tentang isi doanya, mulai dari ayat 5, 6, 7, 8 hingga ayatnya yang ke-11, saudara. Saya tidak membacakannya semuanya, tapi kita mau bercermin, berkaca kepada jiwa dari Nehemia yang begitu mengasihi bangsanya, kotanya, sehingga dia mau berkabung. Dia bersedih ketika mendengar hal yang buruk terjadi bagi bangsa dan negaranya. Dia datang ke hadapan Tuhan, ya. Sebagai juru minuman raja, sebenarnya dia sudah hidup nyaman, saudara, sudah enak. Dia tidak pusing lagi dengan kesulitan orang-orang sebangsa, tapi dia mau peduli, saudara. Adakah kita seperti Nehemia juga yang mau mengasihi bangsa dan negara kita, ya, yang berulang tahun ke-75 ini? Saudara, Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam perjanjian baru kepada orang-orang Kristen, ya, di Galatia 5 ayatnya yang
13 bicara tentang kemerdekaan, saudara. Tentang kebebasan yang telah kita peroleh, ya. Itu untuk apa? Ya, ini dia, saudara. Saudara-saudara, di ayat 13, Galatia 5 ayat 13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Saudara, kita perlu mendoakan bangsa dan negara kita. Kita perlu mengasihi sesama bangsa kita dengan segala kepelbagaian kita. Karena negara kita dibangun di atas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NKRI, Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali. Dan juga ya, negara kita adalah negara kesatuan, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika ada unsur-unsur, ada kelompok-kelompok elemen-elemen bangsa yang hendak memecah belah, yang hendak merusakkan kesatuan ini, maka dia telah berdosa terhadap bangsa dan negaranya, saudara. Kita sebagai orang-orang Kristen yang memiliki dui kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan surgawi, karena iman percaya kita kepada Kristus, maka sudah selayaknya kita mendukung pemerintahan kita, mendukung Presiden Joko Widodo di dalam menghadapi pandemi ini dengan berdoa, dengan berbuat hal yang baik. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, saudara. Kita juga perlu ya hidup di dalam kesucian, di dalam ketulusan, di dalam kebenaran. Dan kita patut melayani seorang dengan yang lain dalam kasih. Dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia yang telah dimerdekakan dari penjajahan segala bangsa-bangsa asing, kita juga tidak mau dijajah oleh bangsa kita sendiri yang korup. Bangsa kita yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kita mau berdoa bagi pemimpin bangsa kita. Kita mau berbuat baik bagi bangsa kita. Karena teladan-teladan iman yang sudah kita baca hari ini, baik melalui Nehemia, baik melalui perkataan Rasul Paulus yang adalah pengikut Kristus, kita juga sebagai pengikut Kristus mau mengikut dia dengan lebih sungguh lagi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.